tunggal asam oleat, yang ketiga asam lemak tak jenuh ganda, asam linoleat itu omega 6 dan asam linoleat itu omega 3. Selanjutnya itu protein. Kadar protein susu segar itu sekitar 3,5%. Kandungan airnya yang ada di dalam susu itu sekitar 88,5%. Karbohidratnya itu karbohidrat di dalam susu kan itu laktosa ya. Itu di dalam susu sekitar 4-6%. Terus selanjutnya ada vitamin yang larut lemak. Itu ada vitamin A, D, serta vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B kompleks. Yang terakhir ada mineral, itu khususnya kalsium dan fosfor. Konsentrasi mineral dalam susu itu kurang dari 1%. Selanjutnya ada sifat fisik susu. Yang pertama itu rasanya itu kayak manis dan asin. Aromanya kayak bau-bau asin gitu yang disebabkan oleh kandungan laktosa yang tinggi dan kandungan klorida. Nah, berat jenisnya itu susu memiliki berat jenis 1028 menurut SFI. pH-nya itu kisaran 66 sampai 67 atau sedikit asam. Yang warnanya itu ada warna putih dan ada yang kekuningan. Nah, teksturnya itu kental dan encer. Tergantung kandungan lemaknya. Kalau kental itu kandungan lemaknya banyak, kalau encer itu kandungan lemaknya sedikit. Terus titik bakunya itu minus 0,5 Celcius hingga minus 1 Celcius. Titik beku ini sedikit lebih rendah daripada air karena adanya zat terlarut. Viskositasnya itu susu low fat lebih rendah, artinya susu low fat lebih encer. Nah, selanjutnya kenapa susu ada yang warnanya putih, kebiruan, dan kuning keemasan atau kekuningan? Ada yang tahu? Kalau yang emas ada lemaknya, Susu ya. kandungan lemaknya. Kalau yang kuning kandungan lemaknya lebih tinggi. Lemaknya kenapa? Lemaknya lebih tinggi. Itu yang warna kuning apa putih? Kuning. Yang lemaknya tinggi? Kuning. Ya, betul. Whole milk itu atau susu full cream memiliki kadar lemak sekitar 3-5%. Jadi susu ini tuh memiliki kandungan lemak yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis susu lainnya. Terus ada low fat, itu susu rendah lemak memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan susu biasa yang mengandung lemak berkisar 3% sampai 4% tentang kadar sedinya. Kira-kira kadar air pada susu lebih tinggi yang mana? Susu skim. Kuda. Bikin susu itu di dalam kita sebagai sumber apa? Protein. Apa yang paling tinggi? Susu bubuk. Susu bubuk. Protein tinggi, apalagi yang tinggi selain susu bubuk itu apalagi yang tinggi selain Kalsium. Lemaknya hampir seluruhnya tinggi karena apa?
aromalia sudah nggak ada air. Nah, karena dia kering, jadi padat gizi. Oke? Ya, lanjut. Yang selanjutnya itu ada hasil olahan susu. Jadi yang pertama itu ada susu pasteurisasi, susu kental manis, keju, kefir, susu evaporasi, susu bubuk, yogurt, sama mereka. Terus selanjutnya ada mutu hasil olah susu subjektif, yaitu ada rasa, tekstur, warna, titik beku, aroma, viskositas, dan berat badan. Di sini ada susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi itu biasanya memiliki rasa yang lebih lembut dibandingkan susu mentah. Ya, lanjut aja, masih umum. Ya, lanjut aja. Lanjut aja. Dan selanjutnya ada keju. Keju itu seperti biasa memiliki rasa gurih, manis, asin, hingga asam. Teksturnya itu keju sangat bervariasi, ada yang keras seperti parmesan dan yang lembut seperti brie. Warnanya itu keju tampak segar dan memiliki warna yang cerah, seperti kuning kayak gitu yang di foto. Dan ada juga yang pucat biru. Titik bekunya itu berkisar antara -2 Celcius hingga -5 Celcius. Aromanya artinya dia beku di antara berkisar antara itu dia beku -2. Terus aroma kejunya itu aromanya kuat dan tajam, wangi-wangi keju gitu. Selanjutnya ada viskositas keju, yaitu bervariasi tergantung pada jenis kejunya, kandungan lemak, kadar air, dan cara memprosesan. Jadi cara prosesnya. Berat jenisnya kisaran antara 0,9 hingga 1,5 gram. Selanjutnya susu skim, yaitu rasanya lebih ringan atau kurang kaya dibandingkan dengan susu segar lainnya. Teksturnya itu cenderung lebih cair dan tidak kental. Warnanya itu biasanya berwarna putih atau kekuningan. Titik bekunya kisaran antara -0,5 hingga 0,6, ini udah beku. Aromanya itu dominan yang muncul adalah aroma khas yogurt. Kayak aromanya kayak asam-asam gitu. Viskositasnya lebih rendah dibandingkan dengan susu utuh karena kandungan lemaknya yang lebih sedikit. Berat jenisnya kisaran 1,03 hingga 1,04 gram. Selanjutnya itu ada susu evaporasi. Rasanya tuh mirip sama susu pada umumnya, tapi dia lebih pekat dan juga lebih gurih. Nah, terus dia memiliki aroma yang hambar dan juga tawar. Teksturnya itu sedikit kental dan juga lebih pekat. Nah, untuk warnanya itu putih, agak gelap atau cenderung kuning. Nah, ini disebabkan oleh proses karamelisasi saat proses pemanasan. Terus ada viskositasnya itu dia terendah, itu dia didapatkan pada suhu 50 derajat Celcius, itu sebesar 12. Selanjutnya ada yogurt. Nah, rasa yogurt itu asam alami. Terus aromanya tuh asam. Jadi asam laktat yang menyebabkan yogurt ini memiliki aroma khas asam. Terus ada warnanya itu putih kekuningan. Teksturnya itu lembut seperti bubur, tidak terlalu encer dan tidak terlalu padat. Titik bekunya itu berkisar -2,14 derajat Celcius hingga -2,76. Untuk viskositasnya itu dipengaruhi oleh
kadar lemak, dan total padatan dalam susu. Untuk berat jenisnya itu 1036 gram per sentimeter. Selanjutnya itu ada kefir. Jadi kalau kefir itu rasanya asam, terus dia bisa juga seperti soda. Aromanya itu alkohol seperti tape yang disebabkan adanya aktivitas kefir dalam biji kefir. Untuk warnanya itu ada kekuningan disebabkan oleh butiran lemak dan protein. Teksturnya itu cair dan tidak kental. Terus untuk viskositasnya itu kisaran 67,7 hingga 422,15. Kefir yang dibuat dari susu Kefir itu dibuat dari susu full fat cenderung memiliki viskositas yang lebih tinggi. Untuk berat jenisnya itu sekitar 1,1 kg hingga 1,8. Selanjutnya ada susu Hande. Rasanya itu lebih lembut, lebih matang, dan lebih kaya rasa dibandingkan dengan susu pasteurisasi. Aromanya itu memiliki aroma yang lebih lembut. Untuk warnanya itu memiliki warna putih atau warna susu biasa, sedikit kekuningan karena faktor pakan lemaknya. Terus teksturnya itu cair dan halus. Titik bukunya itu sekitar minus 0,4 derajat hingga 0,5. Untuk berat jenisnya itu sekitar 1,2 hingga 1,3 gram. Untuk viskositasnya itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang selanjutnya itu ada mentega. Nah, mentega itu ada terbagi menjadi dua rasa, itu ada mentega asin sama tawar. Kalau mentega asin ini pada proses pembuatan ini ditambahkan sedikit garam, jadi agak asin-asin gitu. Yang kedua itu mentega tawar. Terus selanjutnya itu ada teksturnya lembut dan padat, itu karena kandungan lemak susunya lumayan tinggi, sekitar 80%, dan airnya sekitar 15 hingga 20%. Selanjutnya itu ada warnanya itu kuning atau putih. Sama juga seperti tadi, karena kandungan lemak susunya pengaruh juga dari pakan sapi, dari makanan sapinya itu. Nah, itu selanjutnya ada aroma. Itu memiliki aroma khas yang berasal dari senyawa diasetil. Selanjutnya ada titik leburnya. Mentega berada pada sekitar 32 hingga 35 Celcius. Itu artinya dia bakalan meleleh di suhu 32 hingga 35 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu ada titik beku. Mentega membeku pada suhu sekitar minus 15 derajat Celcius. Itu artinya dia bakal membeku pada suhu segitu. Yang terakhir ada berat jenisnya. Mentega memiliki kepadatan sekitar 0,911 gram per centimeter kubik per volume. Nah, yang selanjutnya itu ada susu bubuk. Itu memiliki rasa sedikit manis daripada susu cair karena kandungan laktosanya dan agak lebih creamy karena kandungan lemak susunya. Yang selanjutnya itu ada tekstur berbentuk serbuk halus kering karena tadi pada proses pengolahannya itu dikurangkan kadar airnya sekitar 90 hingga 95%, dan hasilnya kadar airnya itu udah 2-5%. Selanjutnya itu berwarna putih atau sedikit kekuningan sama karena penyebab itu kandungan lemaknya. Selanjutnya ada titik beku berkisar antara minus 0,5 derajat Celcius hingga minus 1, artinya dia bakal membeku sekitar suhu segitu. Selanjutnya ada aromanya, aroma khas susu namun tidak sekuat aroma susu cair. Viskositasnya tergantung pada konsentrasi dan suhu campuran. Selanjutnya ada berat jenisnya berkisar antara 0,5 hingga 0,7 gram per volume. Itu lebih rendah dari susu cair karena mengandung sedikit air.
objektif yang kemarin kita praktekkan. Itu yang pertama ada pH-nya. pH yang baik itu susu tergantung susu sama produknya itu sekitar 4,5 hingga 7,4. Kalau misalnya pH-nya kurang dari segitu, itu menunjukkan bahwa susu itu bakal asam akibat aktivitas mikrobanya. Terus yang kedua itu ada kadar gula. Itu kemarin kita mengukurnya pakai alat namanya refraktometer. Yang kita uji itu laktosa atau gula alami dalam susu yang memberikan rasa manis itu. Terus selanjutnya ada uji alkohol. Kalau susu yang stabil dicampur dengan alkohol itu bakal nggak ada gumpalan. Kalau misalnya susu yang nggak stabil atau rusak itu bakal mengalami koagulasi atau penggumpalan. Selanjutnya itu ada uji formalin. Uji formalin dalam yang kemarin itu, kalau misalnya ada formalinnya itu bakalan ada warna ungu di atasnya atau namanya lebayung. Terus selanjutnya itu ada uji viskositas, itu uji kandungan lemaknya. Susu dengan kadar lemak yang lebih tinggi itu cenderung kental. Terus yang terakhir ada berat jenisnya. Kemarin kita mengukur pakai alat yang namanya hidrometer. Nah itu berat jenis itu dipengaruhi oleh komposisi zat-zat dalam susu seperti lemak, laktosa, mineral, dan protein. Selanjutnya ada cara penyimpanan susu, yaitu kita menyimpan susu itu di suhu 0 sampai 4 derajat di lemari es. Karena susu itu rentan terhadap terkontaminasi oleh bakteri, yaitu terutama pada bakteri patogen seperti Escherichia coli atau Listeria. Nah, terus kita itu kemasannya disimpan dalam botol atau karton tertutup rapat. Tadi terkontaminasi bakteri. Terus atau mikroorganisme dari udara atau lingkungan sekitar. Nah, durasi penyimpanan itu setelah dibuka 3 sampai 7 hari. Kalau belum dibuka itu sampai sama kadaluarsa yang di susu. Terus kalau di suhu ruang itu bolehnya sampai 2 jam durasi penyimpanan. Terus yang selanjutnya ada mentega. Suhu penyimpanan mentega itu 0 sampai 4 derajat. Simpan mentega di kulkas untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pertumbuhan yang mencegah ketemukan. Suhu ini ideal untuk menjaga tekstur mentega tetap padat. Yang kedua ada kemasan. Simpan dalam wadah tertutup dan kedap udara, biar itu mencegah penyerapan bau dari makanan lain di kulkas. Durasi penyimpanannya itu bisa sampai 1 sampai 2 minggu di freezer. Selanjutnya ada keju. Suhu penyimpanan yang bagus itu 4 sampai 8 derajat dalam lemari es. Ini untuk menjaga suhu ini itu menjaga kelembapan dan mencegah pertumbuhan bakteri tanpa membuat keju terlalu keras. Kemasannya bungkus dalam kertas lilin atau kertas roti, lalu simpan dalam wadah yang tertutup rapat. Ini biar keju itu bernapas dan menghindari kelembapan berlebihan. Durasi penyimpanan itu bisa sampai 2 sampai 4 bulan. Selanjutnya ada yogurt. Yogurt itu suhu penyimpanannya 0 sampai 4 derajat di dalam kulkas. Nah itu di kemasannya itu tutup kembali dengan rapat yogurtnya agar tidak terpapar udara, bau makanan lain atau terkontaminasi mikroba. Durasi penyimpanannya itu 7 sampai 14 hari setelah dibuka.
Selanjutnya itu ada susu pasteurisasi. Untuk suhu penyimpanannya itu 0 sampai 4 Celcius. Itu agar mencegah pertumbuhan bakteri susu yang sangat rentan terkontaminasi oleh bakteri, terutama pada bakteri patogen seperti Escherichia coli. Escherichia coli atau selanjutnya ada suhu penyimpanannya itu 0 sampai 4 derajat. Itu sama juga tadi untuk mencegah bakteri yang sangat tertentu sama bakteri kayak patogen, Escherichia coli atau Listeria. Terus kemasannya itu simpan dalam wadah yang tertutup atau rapat. Untuk durasi penyimpanan itu sekitar 5 sampai 7 hari setelah dibuka. Selanjutnya itu ada kefir. Itu dia suhu penyimpanannya itu 0 sampai 4 Celcius. Itu dia harus disimpan dalam lemari es untuk menjaga kualitasnya, mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Selanjutnya itu untuk kemasan itu disimpan dalam wadah yang kedap udara. Nah, untuk durasi penyimpanan itu dia bertahan sampai 1 sampai 2 minggu setelah dibuka. Selanjutnya itu ada susu evaporasi. Untuk suhu penyimpanannya itu 0 sampai 4 Celcius. Karena kalau dia udah dibuka, itu harus disimpan dalam lemari es supaya susunya tetap segar. Nah, itu untuk kemasannya itu sama juga wadahnya harus tertutup atau botolnya tertutup rapat. Untuk durasi penyimpanan setelah dibukanya itu 2 sampai 5 hari. Selanjutnya itu ada susu rendah lemak. Itu suhu penyimpanannya di sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu adalah kemasannya. Kemasannya itu harus disimpan di dalam wadah yang bersih dan kedap udara. Terus ada durasi penyimpanannya. Kalau setelah udah disimpan dalam kemasan yang benar itu sekitar 5 hingga 7 hari. Selanjutnya ada skip. Suhu penyimpanannya sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius. Kemasannya disimpan dalam wadah yang bersih dan kedap udara. Jadi susu rendah lemak, susu skim, sama susu full cream atau full milk itu sama aja karena dia sama-sama susu. Susu alasi juga. Ada yang tahu nggak? Ibu hamil itu wajib minum susu atau enggak? Iya, karena untuk pertumbuhan tulang janin. Susunya minum susu yang buat ibu hamil atau susu biasa aja? Ibu hamil. Sebenarnya kalau misalnya buat minum susu ya ibu hamil minum susu dari apa? Produk susu hamil itu sebenarnya nggak wajib ya, karena kalau di kandungan produk susu ibu hamil itu gulanya kan suka tinggi, jadi itu kurang baik buat si bayinya itu. Sebenarnya nggak wajib, itu bisa diganti sama makanan-makanan yang bergizi. Kalian pernah lihat ini nggak nih? Kan ada yang kayak gini nih, tulisannya minuman susu UHT, terus Susu mengandung susu, malt, dan coklat. mengandung susu sama minuman rasa susu.
rasa susu dan ada minuman yang mengandung susu. Beda nggak antara keduanya? Beda. Nah, bisa ada ngomong? Mungkin kadar lemak sifat proteinnya lebih tinggi yang ada. Pengolahan Olahannya lagi. Kandungan susunya beda. Kan ada yang tidak mengandung Iya. minuman rasa susu. Jadi bisa saja menggunakan pasta, ya, atau flavor, atau perisa. Kalau yang mengandung susu, yang mungkin selain sereal ada susunya, nah itu mengandung susu. Ya sebagian atau berapa persen dari jumlah produknya itu adalah susu. Sedangkan kalau minuman susu ya memang dasarnya adalah susu. Mungkin bisa ditambahkan dengan pemanis, perasa dan lain-lain. Tapi basicnya adalah Susu. jelas ya, bisa membedakannya ketika nanti kalian berbelanja ketemu minuman-minuman seperti ini atau produk-produk seperti ini sudah bisa membedakannya. Dan pada saat nanti kalian menjadi ahli gizi, ketika kalian merecall pasien, ya merecall pasien, hari ini kemarin saya minum minuman apa, setelah digali minuman rasa susu. Nah, karena kita tahu rasa susu itu harus digali lagi, ada merek apa, dan kita harus cari ya apakah minuman tersebut memang mengandung susu atau tidak. Jadi harus tahu, harus bisa membedakannya. Minuman rasa susu ada susunya. ada, tapi sedikit banget. Bagus kalau masih dikasih susu. Yang sering dikasih perisa susu. Sekarang ternyata somai itu terbuat dari apa? Dari ikan, daging ikan kan. Ternyata banyak yang menggunakan perisa rasa ikan. Jadi tidak ada unsur daging ikan sama sekali. Jadi memang ya hati-hatilah sekarang, teknologi semakin canggih ya, akibatnya seperti itu diantaranya. Jadi masih bagus dia mengandung susu untuk memberikan rasa, jadi kan benar dia nggak nipu ya. Makanya dia tulis rasa susu karena hanya sedikit ngasih rasa saja. Tapi kalau yang hanya ngasih pasta atau flavor, tidak ada memberikan susu, ya namanya penipuan. Yuk lanjut. Jadi itu selanjutnya ada tanda-tanda kerusakan pada susu. Jadi kalau susu itu tanda kerusakan itu dia warnanya menjadi gelap, biru atau putih. Terus rasanya tuh berubah menjadi pahit atau asam. Terus dia tuh biasa berbusa karena ada akumulasi gas yang diproduksi oleh bakteri. Selanjutnya tuh ada perubahan aroma. Aroma itu kayak jadi busuk karena rusaknya protein dalam susu. Terus selanjutnya ada kerusakan pada susu evaporasi, itu baunya itu dia asam atau penik, ini cukup kuat. Terus rasanya berubah menjadi asam dan juga tidak sedap. Perubahan teksturnya itu dia menjadi encer atau menggumpal. Nah warnanya itu berubah menjadi gelap atau muncul kayak bercak-bercak itu. Selanjutnya itu ada susu kental manis. Nah jadi di susu kental manis itu ada gumpalan-gumpalan kecil yang menandakan susunya itu udah basi. Terus rasanya itu jadi asam. Jadi rasa manisnya itu udah mulai bercampur dengan asam. Karena kan susu kental manis kan asam. Manis. Manis gitu kan. Terus ada keju. Jadi kalau misalnya keju itu dia perubahan dari baunya. Itu biasanya baunya itu udah busuk atau kayak bau apok gitu. Terus rasanya itu asam, pahit atau udah rasa busuk. Warnanya itu berubah menjadi kehijauan atau ada bercak-bercak gitu. Terus teksturnya itu jadi lembek, berlendir atau jadi kayak berlubang.
terus terlalu cair. Yogurt yang terlalu cair atau encer juga menjadi tanda kerusakan. Aroma itu menyengat, aroma asam yang sangat kuat dan menyengat. Selanjutnya ada kefir. Perubahan bau, yaitu baunya menjadi sangat asam bahkan menyengat. Perubahan rasanya itu menjadi sangat asam atau pahit. Perubahan teksturnya menjadi terlalu encer, menggumpal atau berlendir. Pemisahan cairannya itu mengalami pemisahan antara bagian cair, whey atau bagian padat bubuk kefirnya itu. Yang selanjutnya itu ada susu bubuk, itu perubahan warnanya menjadi kecoklatan atau karamelisasi. Itu karena akibatnya terkontaminasi oleh bakteri jamur, tumbuhan, mikroorganisme jamur yang menghasilkan. Jadi karena terkontaminasi oleh bakteri jamur. Terus yang selanjutnya itu ada teksturnya berubah menjadi menggumpal. Itu kalau misalnya susu bubuknya terpapar kelembapan, kandungan susu dapat menyerap air dan mulai menggumpal. Ini menyebabkan susu bubuk menjadi keras atau membentuk gumpalan. Itu bakalan sulit buat larut lagi ke dalam cairannya. Terus selanjutnya itu ada perubahan bau, berbau tengik akibat oksidasi lemak. Ketika susu bubuk terpapar udara, lemak di dalam itu mengalami oksidasi. Itu proses ini menghasilkan senyawa yang berkontribusi pada aroma tengik ini. Selanjutnya itu ada tanda kerusakan pada mentega. Perubahan warnanya terjadi perbedaan warna antara warna gelap dan adanya bintik-bintik hitam atau bagian yang ditumbuhi jamur. Itu karena mentega yang terpapar sinar atau cahaya terang, jadi mengalami perubahan warna yang lebih cepat. Terus perubahan baunya berbau tengik itu terjadi karena adanya paparan kuman. Pada suhu tertentu, mentega yang nggak disimpan dengan baik, lemak di dalam menteganya itu bakalan mengalami hidrolisis, yaitu pemisahan molekul lemaknya menjadi asam lemak bebas dan gluserol. Oke, ini susu ikan. Sekarang lagi ngetop nih susu ikan. Sehubungan dengan program untuk anak sekolah dan ibu hamil yang akan dijadikan program pemerintah. Apa pendapat kalian tentang susu ikan? Kalau disebut susu ikan, jadi waktu itu pernah ada yang bertanya ke saya, mungkin karena dia tahu kita belajar gizi. Itu susu ikan itu seperti apa? Saya waktu itu belum terlalu dong susu ikan. Yang ada di kepala saya adalah susu yang dihasilkan oleh ikan. Lalu saya mikir lagi, kan berarti hanya ikan mamalia saja yang menghasilkan susu. Itu berapa banyak sih komunitas orang-orang yang bisa minum susu ikan mamalia? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata yang disebut susu ikan itu bukan yang seperti saya pikirkan. Susu ikan itu adalah basicnya susu, tapi ditambahkan dengan ikan, ya, protein ikan. Rasanya, ya itu deh. Ya, jadi waktu diminum sih enak, karena dia pakai flavor. Tapi aftertaste-nya setelah kita minum, itu aroma amisnya masih kuat. Karena dia dikasih tepung ikan. Idenya bagus untuk meningkatkan protein. Tapi kenapa susah-susah banget ya harus ditambah ikan? Udah aja minum susu gitu ya. Udah ketahuan. Kalau mau ya difortifikasi lah. Mau difortifikasi apa misalnya, atau mau ditambahkan lagi protein, tapi ya nggak boleh lah, tetap aja protein susu. Tapi ya inilah
lah, saya nggak ngerti juga maksudnya apa untuk omega 3 barangkali ya. Kenapa nggak ditambahkan aja secara fortifikasi omega 3-nya ya ke dalam susu yang mau didistribusi untuk makan nasional itu. Ya, jadi ini kayaknya terlalu memaksakan ya untuk susu ikan ini dikonsumsi oleh, dan saya yakin ini nggak akan berhasil kalau dijadikan program susu ikan ini. Karena minum susu aja banyak yang nggak suka ya, apalagi minum susu yang diolah seperti ini. Kalau kita mungkin di kota masih terpapar lah dengan produk susu, kalau yang di desa-desa itu kan mereka minum susu juga di antara mau dengan tidak mengkonsumsinya, kecuali mungkin diolah dalam bentuk yang enak kayak es krim atau keju juga mungkin daya terimanya rendah ya karena mereka tidak terbiasa makan keju ya. Jadi itu cerita tentang apa namanya susu ikan ini disampaikan supaya ini karena lagi tren ya, suatu saat kalian akan atau ada yang bertanya, kalian paling tidak sudah tahu gambarannya tentang susu ikan. Oke, lanjut. Kita sebentar, untuk apa sih ditambahkan omega 3? Mengandalkan omega 3? Otak. Targetnya tadi siapa? Sekolah dan ibu hamil. Kenapa dikasih nama omega 3? Untuk perkembangan Asam otak. lemaknya untuk apa? Kan omega 3 asam lemak apa? Asam Asam lemak omega 3 untuk apa? otak. Untuk jaringan Otak. otak. Ya, jadi diharapkan bayinya nanti ibu hamilnya bayinya akan bagus, anak Pintar. sekolahnya akan cerdas. Jadi ditambahkan mah bukan tadi ya. Berikutnya adalah sesi tanya wajib. Untuk kelompok yang bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan. Saya dari kelompok 13 penanya wajib isi bertanya. Tadi kan disebutkan kalau misalkan ada lemak dan protein sapi itu tinggi pada musim dingin dibandingkan musim kemarau. Tapi tadi itu nggak dijelasin, bolehnya dijelasin kenapa bisa kadar lemak dan protein sapi itu lebih tinggi pada musim dingin. Kadar lemak yang berbeda antara musim kemarau dan musim dingin. Itu kan salah satu yang mempengaruhi kandungan lemak adalah iklim misalnya atau ya, lanjut. Ayo siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Zara Nanda. Saya ingin bertanya, bener nggak sih susu itu bikin gemuk? Terus kalau bener, jenis susu apa yang bikin gemuk? Jenis susu apa yang bikin gemuk? Ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Nah kan saya salah satu dari kelompok 13 mau nanya, kan biasanya ada orang yang suka bikin sendiri di rumah, misalnya dicampur susu atau kopi dicampur susu. Itu sebenarnya buat tubuh ada efek negatifnya apa enggak? Kopi susu apa susu kopi? Kopi susu. Kopi susu apa susu kopi? Kopi susu. Susu kopi apa kopi susu? Kopi susu. Kamu mau minum apa? Mau minum kopi? Kopi susu. Kalau kamu mau minum susu ya susu kopi. Susu yang dicampur kopi, gitu kan? Iya. Kamu mau minum susu dulu ya, berarti susu apa varian apa? Susu kopi, susu stroberi, susu coklat, gitu kan? Saya mau ngopi dulu. Oh, ngopi susu. Kan itu objek subjeknya udah harus disebutkan SPOK kan gitu kan? Standar bahasa Indonesia. Kan yuk. Pertanyaan kedua yang dipersilakan. Mana yang Susu sapi merupakan sumber kaya nutrisi dan manfaat bagi tubuh manusia. Walau begitu,
Jika susu segar yang baru diperas dari sapi, sebaiknya tidak langsung diminum tanpa melalui proses pasteurisasi. Kenapa susu pasteurisasi itu penting? Perlu kalian tahu, susu sapi segar yang baru diperas ternyata masih mengandung beberapa bakteri berbahaya bagi manusia, seperti Salmonella, E. coli, dan Campylobacter, yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Sehingga untuk menghindari resiko kesehatan yang terkait dengan bakteri tersebut, susu harus melewati proses pasteurisasi sebelum dikonsumsi. Proses pasteurisasi akan membunuh mikroorganisme berbahaya tanpa mengubah rasa atau nutrisi susu secara signifikan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, cara membunuh mikroorganisme patogen berbahaya membawa penyakit dengan cara pasteurisasi bermacam-macam. Namun mungkin yang paling kalian kenal dengan proses pasteurisasi UHT, atau lebih akrab dikenal dengan susu HT. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat beberapa macam metode pasteurisasi dalam proses pengawetan susu, dan salah satunya adalah susu UHT. Gengs, siapa nih yang suka banget makan keju? Tahu nggak sih, kalau di Indonesia ada loh produksi keju lokal yang gak kalah enaknya. Ada dake dari Sulawesi Selatan, dadiah dari Sumatera Barat, keju senduro dari Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Bagi kamu para pecinta keju, pokoknya wajib banget nih. Baik, pada semuanya dipersilakan. Sudah langsung aja lah yang jawab maksud dia. Notulen untuk membacakan pertanyaan dari penanya, tapi sudah langsung aja nanti hari terakhir. Ya. Ayo Bu, ini saya ingin menjawab pertanyaannya. Jadi, kenapa kadar lemak protein sapi itu lebih tinggi di musim dingin atau hujan daripada di musim kemarau? Jadi tuh yang pertama itu ada ketersediaan pakan. Jadi kalau misalnya musim hujan itu tumbuh-tumbuhan hijau tuh lebih subur sehingga sapi mendapatkan pakan yang lebih berkualitas. Terus kalau misalnya di musim kemarau itu kan ketersediaan pakan itu kan berkurang ya. Jadi sapi itu lebih banyak mengonsumsi pakan yang kering. Terus jadi kandungan lemaknya itu kayak lebih rendah. Terus yang kedua itu ada kondisi fisik sapi. Jadi kalau misalnya musim kemarau itu kan sapinya kan stres kayak karena panas itu. Jadi stres ini dapat mengganggu proses produksi susu dan menurunkan kadar lemaknya. Terus ada proses metabolisme. Jadi perubahan dalam proses metabolisme sapi akibat perubahan musim dan ketersediaan makan juga dapat mempengaruhi si lemak susunya. Siapa yang sudah terjawab? Yang jelas, ketika musim dingin, yang dulu saya pernah cerita, ketika kita musim dingin pasti membutuhkan energi lebih tinggi dibandingkan musim kemarau. Kenapa? Untuk mempertahankan suhu tubuh kita. Jadi dibutuhkanlah lemak yang lebih tinggi. Contohnya, kalau kita punya saudara atau teman yang sekolah ke Amerika, misalnya, pasti ketika dia berangkat ke sana biasa saja, tapi ketika pulang pasti dia gemuk, lebih gemuk. Karena apa? Selain pola makannya, juga pola makannya yang berubah, juga dia membutuhkan lemak yang tinggi, tubuhnya membutuhkan lemak yang lebih tebal, yang lebih banyak, ya, untuk bisa mempertahankan suhu tubuhnya ketika musim dingin tiba. Ya, demikian juga susu. Ya, demikian juga dengan susu sapi. Susu sapi kan tergantung apa yang dia makan, tergantung lingkungannya. Jadi ya, ketika musim dingin itu lemaknya lebih tinggi dibandingkan ketika musim kemarau. Oke, ya lanjut. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan
bisa jadi ya memang ada beberapa jenis susu yang dapat membantu menambah berat badan atau memberikan kalori lebih tinggi sehingga berpotensi bikin gemuk. Tapi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, ini terutama berlaku untuk susu yang tinggi lemak atau kalori. Contohnya itu susu full cream. Susu full cream atau full milk mengandung lebih banyak lemak dibandingkan susu rendah lemak atau skim. Ini satu gelas susu full cream itu mengandung sekitar 150 kalori dan 8 gram lemak. Jadi full cream itu kandungan lemak dan kalorinya itu banyak, jadi bisa menambahkan berat badan jika dikonsumsi lebih dalam jumlah besar. Bisa dijelaskan nggak? Siapa yang bertanya? Saya bilang makanya sekarang ada susu yang untuk orang slim, yang untuk orang yang tidak mau minum, atau orang yang mau minum susu tapi mau susunya yang nggak terlalu tinggi lemaknya ada. Jadi sekarang banyak sekali produk-produk susu yang disesuaikan dengan target mereka, target produsennya apa. Misalnya ibu hamil akan berbeda dengan lansia, akan berbeda dengan remaja, akan berbeda dengan balita dan seterusnya. Jadi apakah betul itu bisa membuat itu? Betul, apalagi kalau mengkonsumsinya pagi, siang, dan malam seperti orang bule. Ya, kalau kita kan mengkonsumsi itu palingan 1 kali sehari, kalau pagi, malam. Kapan waktu yang paling baik meminum susu? Pagi. Kalau kita minum susu, apa sih yang kita harapkan dari susu? Komponen apanya? Zat apanya? Kalsium. Kalsium, Protein. Nah, konon katanya kalsium itu mudah diserap atau dicerna oleh tubuh pada malam hari. Jadi katanya ini hubungannya juga dengan susu itu bisa membuat, silahkan dicari. Susu itu bisa membuat kita menjadi ngantuk atau kayak kalau orang tidak susah tidur dianjurkan untuk minum susu. Makanya kita dianjurkan untuk minum susu malam hari sebelum tidur. Di antaranya adalah untuk mendapatkan kalsium yang maksimal. Katanya sarapan. Jadi minum susu nggak boleh pagi, boleh. Silahkan saja pagi. Ya. Tapi pagi itu tadi kalsiumnya tidak maksimal terserap oleh tubuh. Makanya penyerapan kalsium itu harus dalam kondisi istirahat. Ya, sehingga penyerapan kalsium untuk tulang, untuk gigi itu lebih optimal atau maksimal ya optimal. Sudah terjawab ya? Oke, lanjut. Selanjutnya itu pertanyaan dari Zatri. Mengonsumsi susu yang ditambahkan kopi, apa kopi yang ditambahkan kopi? Jadi sebenarnya ada dampak negatifnya, cuman kalau dampak negatif itu ada karena kita tuh mengonsumsinya kayak terus menerus gitu kan. Susu ada kandungan kalsiumnya ya. Nah itu tuh kalau misalnya kita campur sama kopi, itu kandungan kalsiumnya tuh gak bakal menyerap ke tubuh kita karena kandungan protein yang ada di dalam kopinya. Terus kalau misalnya orang yang minum kopi campur susu juga, kalau misalnya orang itu ada laktos intolerannya kan dia nggak bisa ya. Nah itu dia bakalan kena dampaknya juga, dia bakalan kembung atau diare. Tidak terjawab. Jadi boleh nggak minum susu kopi? Boleh. Semua juga kalau begitu nggak boleh. Makanya susu kopi. Kenapa tadi yang penting buat ahli gizi tahu? Sebenarnya kan kita udah belajar teh, kopi dan coklat. Itu udah minum, udah kopi penyegar belum sih? Udah. Teh, kopi dan coklat adalah jenis minuman penyegar. Kenapa disebut minuman penyegar? Karena mereka mengandung kafein. Kafein itu mempunyai sifat apa? Buat kita ketagihan.
ketagihan sama teh dan kopi coklat, padahal itu juga mengandung kafein yang tinggi juga. Mungkin cara minumnya yang berbeda. Nah, ketika disatukan dengan susu, tadi sudah dijelaskan, akan terganggu penyerapan kalsiumnya. Nah, apalagi minumnya malam-malam, gak cocok banget minum kopi susu malam-malam. Satu sisi kopi untuk menyegarkan, diminum malam-malam. Satu sisi kalsium kita butuhkan, udah bagus diminum malam, dikasih sama kafein, ya, sehingga dia tidak akan membantu penyerapan kalsiumnya secara maksimal. Jadi sia-sia kita minum susu. Jadi kalau mau, nggak usah susu, creamer aja, creamer yang terbuat dari nabati misalnya, ya, sehingga kita nggak sia-sia minum susu mendapatkan kalsiumnya, ya. Tapi kalau memang mau mengharapkan kalsium dari susu, ya jangan campur apa-apa, campurlah dengan, mungkin kalau buah masih bisa flavor kayak strawberry, apalagi susu yang dicampur dengan flavor seperti itu boleh. Tapi kalau sudah dicampur teh, kopi dan coklat, sebaiknya tidak. Tapi umumnya itu kan enak ya, kayak Milo, Ovaltine, Matcha. susu, Matcha. dikasih coklat. Teh sama susu nggak sih? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Freak banget ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Yang bukan penanya wajib? Tadi kuliah apa kan tadi? Nggak ada. Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Pernah nggak dengar kenapa susu bisa membuat orang atau bisa digunakan sebagai penangkal orang racunan? Pernah dengar? Orang racunan minum susu aja. Wah, saya ini yang kelihatan ada Nanya deh. susu. Pernah nggak? Kenapa? Ya, kenapa dia sebagai penetral racun? Tugas, ada dua ya tadi tugasnya. Kenapa susu bisa membuat kita menjadi ngantuk? Kenapa kita minum susu bisa menjadi ngantuk? Ada apanya? Kedua, ada apa juga susu bisa menjadi penetral racun? Harus ujian keluar. Udah jadi.